Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabarnya? Setelah sekian minggu kita libur, hari ini kita berjumpa kembali dalam small group kita hari ini. Saya senang sekali bisa kembali menyambut saudara dalam pertemuan small group kita. Mari sebelum kita mulai, kita akan bersatu hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat anugerah yang luar biasa Kau berikan buat kami sehingga kami boleh sama-sama berkumpul di small group kami hari ini. Dan kami percaya small group kami ini adalah small group yang diberkati Tuhan, sehingga semua kami pasti akan terima berkat-Nya. Sekarang kami akan mendengarkan pesan firman Tuhan melalui video ini. Tuhan berikan pengertian kepada kami, Tuhan berikan pemahaman supaya kami bisa mengerti, dan selanjutnya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Saudara yang kasih Tuhan, tema untuk small group kita pada malam hari ini adalah hidup mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama ucapkan 2, 3, hidup mengandalkan Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sadar atau tidak, dalam kehidupan ini ada musim-musim tertentu yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ada saatnya di mana saudara dan saya akan menemui satu musim di mana kita penuh dengan damai, kita penuh dengan sukacita, ada kebahagiaan, ada keceriaan. Tetapi juga ada musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, namanya adalah musim peperangan. Sebab kenapa ini mesti diizinkan Tuhan terjadi? Bapak Ibu mesti ingat, jangan pernah marah kalau di rumah saudara, di hidup saudara, Tuhan izinkan ada peperangan. Ya, peperangan itu artinya saudara dan saya diberi kesempatan untuk menjarah. Anda diberi kesempatan untuk naik level. Anda diberi kesempatan punya sesuatu yang lebih baik. Itu bisa dalam hal kesehatan, bisa dalam hal keuangan, bisa dalam hal prestasi, pelayanan kita maju, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, ingatlah, peperangan itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kita, dan itu diizinkan Tuhan supaya kita bisa naik level kita. Amin. Nah, saudaraku, Alkitab mencatat satu peristiwa terjadi ketika kerajaan Israel itu pecah menjadi dua. Karena terpecah menjadi dua, maka ada kerajaan yang pertama bernama Israel, tetap menjadi Israel, di mana pengikutnya itu ada kurang lebih 10 suku. Dan satu lagi adalah kerajaan Yehuda yang jumlahnya sangat sedikit, cuma 2 suku, yaitu suku Benyamin dan suku Yehuda saja. Nah, kerajaan yang banyak tadi, saudara bisa bayangkan, sukunya saja banyak, tentu rakyatnya banyak. Mereka suka menyembah berhala. Mereka bahkan menyingkirkan para imam-imam yang melayani Tuhan, sehingga semua imam-imam dari suku Lewi itu akhirnya mereka menyeberang, mereka bergabung dengan kerajaan Yehuda. Ya, karena di Israel mereka diusir. Mereka nggak suka penyembahan kepada Tuhan. Mereka suka menyembah berhala. Ya, mereka suka menyembah patung lembu emas. Ya, dan satu lagi kerajaan Yehuda, ya, ini memang jumlahnya kecil, karena cuma 2 suku. Ya, dari 12 suku, 10-nya ikut Israel, yang 2 suku ikut Yehuda. Nah, saya tahu jumlah rakyat Yehuda ini sangat kecil, cuma 2 suku saja. Tapi sekalipun Yehuda ini kecil, kalau Anda bisa lihat di slide saya, ya, sekalipun mereka kecil, mereka ini hidup takut akan Tuhan. Ya, mereka membuang penyembahan berhala, mereka menyingkirkan patung-patung, ya, dan mereka hidup mengandalkan Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, ya? Suatu ketika, saudaraku, Yehuda, ya, dan Israel itu bertemu dalam satu perang yang namanya perang saudara. Ini yang saya bilang tadi, ada saatnya kita damai, tapi ada saatnya Tuhan izinkan ada peperangan. Nah, satu saat
Israel dan Yehuda ini harus perang, saudara. Mereka harus berperang. Saudara bisa bayangkan, Israel itu bisa mempersiapkan 800.000 pahlawan perang, orang yang hebat perang. Dan Yehuda, ya tentu saja karena hanya sedikit rakyatnya, dia hanya mampu menyiapkan 400.000 pahlawan perang. Nah, kalau ditanya, siapa kira-kira yang bisa menang kalau mereka berperang? 800.000 melawan 400.000. Rakyat banyak dengan rakyat sedikit. Kalau banyak, otomatis suplai keuangannya besar, sehingga alat-alat perangnya juga jauh lebih canggih, saudaraku ya. Tapi mari kita lihat siapa yang menang, ya, yang antara yang besar dengan yang kecil. Dan ini juga bicara siapa yang menang di antara mereka yang tidak mengandalkan Tuhan dengan orang yang mengandalkan Tuhan. Mari kita lihat sama-sama dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21 bagian A saja. Mari kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Demikianlah orang Israel, perhatikan, ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh, karena mereka, orang Yehuda, mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Abia mengejar Yerobeam, Abia ini raja Yehuda, dan merebut daripadanya beberapa kota, yakni Betel dengan segala anak kotanya, Yesana dengan segala anak kotanya, dan Efron dengan segala anak kotanya. Tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan di zaman Abia. Perhatikan, Tuhan memukul dia sehingga ia mati. Abia menunjukkan dirinya kuat. Ya, saudara, jelas Alkitab mencatat di sini, saudaraku ya, bahwa Yehuda, ya, yang jumlahnya lebih kecil, itu justru bisa menang telak, bisa mengalahkan kerajaan Israel yang begitu besar. Bahkan Alkitab berkata, demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu. Sedangkan Yehuda yang jumlahnya justru kecil, Alkitab berkata dia menjadi kokoh. Karena apa? Karena mengandalkan Tuhan. Ya, Yehuda yang dipimpin oleh Raja Abia dikatakan merebut kerajaannya Yerobeam. Ya, merebut beberapa kota. Ya. Bahkan dikatakan di situ, ya, tak pernah lagi Yerobeam mendapat kekuatan dalam zamannya Abia. Ya, Yehuda menjadi kuat sekali, saudaraku, karena Yehuda mengandalkan Tuhan. Ya, dan Alkitab menutup dengan kalimat ini dalam ayat yang ke-21 bagian A. Abia yang mewakili kerajaan Yehuda menunjukkan dirinya kuat. Saudaraku, luar biasa sekali ya. Hidup kalau mengandalkan Tuhan itu akan dibawa Tuhan untuk kita bisa melakukan apapun yang melampaui kekuatan kita. Saat ini mungkin Anda semua berada dalam satu keadaan keuangan yang nggak bisa diharapkan. Anda berada di situasi ekonomi yang sulit. Anda berada di tengah-tengah pergumulan yang berat dan engkau nggak punya sesuatu. Engkau mungkin oleh orang lain diremehkan. Engkau dianggap remeh. Engkau dianggap tidak bisa berbuat banyak. Tapi dengarkan ini, saudaraku. Kalau saudara hidup mengandalkan Tuhan, maka Tuhan yang akan mengokohkan hidup saudara. Tuhan yang akan membuat hidupmu menjadi kuat. Nah, mari kita lihat bersama-sama apa buktinya Yehuda itu mengandalkan Tuhan. Dan ini yang menjadi pelajaran kita pada saat ini. Mari kita buka sama-sama 2 Tawarik pasal 13. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-11. Sama-sama kita baca 2, 3. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka, ini orang Yehuda, membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir. Kemudian, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang.
Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Mari kita lihat, dari ayat ini kita bisa menemukan satu kebenaran, satu teladan hidup yang luar biasa, yang dibangun, yang dimulai, yang dihidupi oleh kerajaan Yehuda. Yaitu yang pertama, kerajaan Yehuda itu membangun penyembahan setiap pagi dan petang kepada Tuhan. Dengarkan ini, Yehuda menjadi kokoh, Yehuda menjadi kuat karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, apa bukti mengandalkan Tuhan? Orang yang mengandalkan Tuhan, Yehuda yang mengandalkan Tuhan itu, dia membangun penyembahan setiap pagi dan petang. Dia menyembah. Beberapa orang mungkin tidak merasa nyaman atau mereka tidak suka dengan penyembahan. Kenapa? Karena daging kita tidak memahami kekuatan dari penyembahan. Tetapi kalau saudara mengerti kuasa dari penyembahan, dan itu sudah dihidupi oleh orang-orang Yehuda, mereka menyembah Tuhan pagi petang, mereka menyembah. Bahkan penyembahan pada waktu itu repot, saudaraku ya, karena mereka dikatakan mereka harus membakar korban bakaran. Ada yang mesti dikorbankan ya. Kalau mengorbankan sesuatu kan saudara mesti repot, saudaraku ya. Kadang-kadang istri saya kalau mau praktis, satu hari dia tidak ingin masak yang repot-repot, saya bilang, ayo kita coba beli ikan. Aduh Pak, repot Pak, mesti bersihkan dan lain sebagainya. Saudara, dengarkan ini baik-baik. Mengorbankan versi perjanjian lama itu repot. Tidak semudah kita tinggal datang, ya mungkin kita cuci muka, ya kita gosok gigi, kita mulai menyembah Tuhan. Tidak serepot mereka. Tapi ini kekuatannya luar biasa. Ya, dikatakan mereka membangun penyembahan setiap pagi dan petang. Dituliskan mereka membakar korban bakaran dan membakar ukupan dari wangi-wangian. Mereka naikkan satu pujian, mereka naikkan satu penyembahan, mereka naikkan satu ucapan syukur yang wangi. Dia berkata, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau dahsyat, Tuhan Engkau luar biasa. Ya, bukan berisi keluhan, aduh Tuhan hidupku susah, bukan. Tapi naikkan ucapan syukur. Nah, saudaraku, sebuah gambaran yang begitu luar biasa saya hari-hari ini rasakan, dan sepertinya Tuhan mau berbicara ini. Kebetulan saya tinggal di lantai 2, dan di lantai 1 itu ada dapur, ya, ada ruang ibadah. Nah, setiap kali orang masak, kalau lagi di atas, kalau yang dimasak itu enak, waduh, harumnya itu luar biasa. Tapi kalau yang dimasak itu cabe, wah, itu di atas kita sampai batuk-batuk, wah, batuk-batuk begitu. Aduh, susah sekali. Jadi akhirnya saya turun, cari angin di bawah. Karena semua naik. Nah, saya punya gambaran ketika, oh, kira-kira seperti ini, saudaraku ya. Kalau pagi engkau datang membawa ucapan syukur, Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa, Tuhan Engkau ajaib, Tuhan Engkau hebat, Tuhan terima kasih, kasih-Mu terlalu besar. Itu naik jadi sesuatu yang berbau wangi, harum di hadapan Tuhan. Tuhan senang, Tuhan tertawa, Tuhan bersuka cita, karena pagi-pagi engkau tidak mengeluh, pagi-pagi engkau tidak ngomel, pagi-pagi engkau tidak marah-marah, tapi engkau mengucap syukur, dan setiap keadaan terjadi itu menjadi korban yang menyenangkan hati Tuhan. Karena itu, mari kita mulai belajar untuk membangun hidup yang mengandalkan Tuhan dengan cara menyembah Tuhan setiap pagi. Nah, yang kedua, apa yang dilakukan oleh kerajaan Yehuda? Kerajaan Yehuda yang kedua, mereka mulai membaca firman Tuhan secara teratur dan berkelanjutan. Ini dituliskan dengan sebuah kalimat, mereka menyusun roti sajian di ruang suci. Begitu ada masuk di ruang suci, di kemah tabernakel, di sebelah kanan itu ada roti sajian. Mereka harus menyusun roti sajian. Itu gambaran dari kehidupan kita, hidup oleh karena firman. Kita setiap pagi dan petang kita mulai nyusun firman apa yang kita baca, ya. Jangan baca bolak-balik, jangan baca, oh ya hari ini baca di mana ya, Simsalabim, ya, Matius, ya. Tidak, tapi harus disusun. Sudah tahu menyusun ya? Harus rapi, harus teratur, ya. Ada keteraturan, ada kelanjutannya, ya. Jadi ini hal penting yang saudara-saudara harus alami. Yuk mulai kita baca firman
setiap hari. Yehuda pagi dan petang dia baca firman itu teratur. Dan kekuatannya kalau orang suka baca firman. Firman itu makanan buat roh kita. Kalau rohmu suka dikasih makan yang bergizi, kalau rohmu suka makan firman, kalau rohmu suka menikmati makanan rohani yang bergizi buat roh saudara, saya percaya rohmu dan rohku akan sehat, akan kuat. Amin. Saya bisa melihat anak-anak yang dikasih gizi yang cukup, anak-anak yang makan makanannya teratur, bergizi, berbeda dengan anak-anak yang makannya nggak teratur. Orang bisa lihat, kok kurus badannya ya, pasti susah makan. Iya, ini susah makan. Anakmu kok kurus sekali, pasti pilih-pilih makan. Oh iya, saudara, bisa kelihatan. Demikian juga dengan roh kita. Mari kita bangun kehidupan roh. Ayo anak-anak muda, mulailah kehidupanmu. Engkau memang masih muda, tapi biarlah rohmu adalah roh yang tidak bisa diremehkan, karena rohmu beda. Rohmu punya kekuatan yang luar biasa. Engkau setiap hari mengecap makanan-makanan bergizi dari firman Tuhan. Yang ketiga, kerajaan Yehuda hidup oleh Roh Kudus dan mengatur cara hidupnya. Ini dibuktikan dengan satu ayat yang kita sudah baca tadi, bagian B ya. Dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang, karena kamilah yang memelihara kewajiban kami. Anda perhatikan di situ, mengatur kandil emas dan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Yang ketiga, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang hidup oleh Roh Kudus. Kandil itu bicara tentang hidup oleh roh, berjalan di dalam roh. Engkau hidup menuruti kehendak roh. Saudara, hidupmu dan hidupku itu harus diatur. Katakan sama-sama, hidupku harus diatur. 2, 3. Hidupku harus diatur. Bagaimana cara mengatur hidup kita? Saudara, tidak bisa kita otomatis langsung hidup takut akan Tuhan kalau Anda tidak mengatur. Amin. Demikian juga tidak mungkin saudara bisa tiba-tiba gagal, tiba-tiba jatuh. Anda gagal, Anda terpleset, itu karena Anda yang men-setting hidupmu, engkau yang mengatur hidupmu. Tapi ini yang membuat kerajaan Yehuda tetap kokoh. Dia mulai mengatur hidupnya untuk berjalan menuruti kehendak Roh Kudus. Makanya ini ada kaitannya dengan bagian yang kedua. Baca firman Tuhan, engkau akan mengerti kehendak Roh Kudus, dan saat itulah engkau mau ikuti kehendak Roh Kudus. Apa maunya Roh Kudus? Dan ketika saya mengikuti kemauan Roh Kudus, saya berjalan dengan Roh Kudus, maka ketika engkau berjalan dengan Roh Kudus, maka engkau akan lihat hidupmu teratur. Bahkan dikatakan dia mengatur pelitanya menyala. Pelita itu cara hidup. Firman Tuhan berkata, biarlah terangmu itu bercahaya di depan semua orang. Orang itu lagi lihat hidup kita. Ayo atur supaya terangmu menyala. Karena itu hiduplah oleh Roh Kudus. Yuk kita belajar potong semua hawa nafsu, kemarahan daging kita. Kesabaran kita mulai kita bentuk. Kita boleh marah, kita punya hak untuk marah, tapi kita memutuskan aku tidak marah. Kita punya hak untuk tidak mengampuni, tapi kita berkata aku mau mengampuni. Amin. Kita punya hak untuk nuntut bagian kita, tapi kita berkata aku tidak mau. Aku mau mengatur kehendak Roh Kudus dalam hidupku. Aku mengatur cara hidupku supaya hidupku sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Kini waktunya Roh Kudus untuk berikan pengertian yang lebih dalam. Sebab hamba-Mu rindu, kami semua rindu agar setiap kami boleh hidup mengandalkan Tuhan. Dan kami melihat kalau kami mengandalkan Tuhan, hidup kami akan seperti kerajaan Yehuda yang kokoh. Dan kami akan tahan banting menghadapi apapun. Sebab Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang melindungi kami. Kiranya berkat ini terjadi, mengalir dalam kehidupan semua kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Nah, sekarang kita masuk di panduan sharing kita. Seperti biasa, pertanyaan kita yang pertama, apa berkat yang sudah dapatkan dari pelajaran hari ini? Sudah diberkati dengan apa hari ini ya? Silahkan dibagikan. Dan yang kedua, apa komitmen saudara setelah saudara mengikuti
pelajaran hari ini. Saya tunggu kesaksian saudara dan kita berjumpa kembali minggu depan. Tuhan berkati, shalom, sampai jumpa.